Halo Sobat Gua, pasti kalian pada penasaran kan dengan keseruan PTT Harana Kaisar? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menyadari bahwa terobosannya ke tingkat keempat dan kemunculan Akademi Penyimpanan Abadi adalah warisan terakhir sang permaisuri. Meski diliputi kesedihan, dia tetap bersikap tenang dan berhati-hati, memilih membiarkan pihak lain masuk ke celah misterius lebih dahulu sambil menyiapkan diri menghadapi bahaya besar dan kemungkinan konspirasi klan takdir. Sedangkan di tempat lain, di markas Taisu, Lord Su langsung bergerak. Dari pusat dahinya memancar seberkas cahaya dingin yang melayang di depan. Dan tepat di hadapannya, sesosok tubuh muncul yang wujudnya persis sama seperti dirinya sendiri. Cahaya dingin itu kemudian berubah menjadi sebilah pedang pendek berwarna ungu, yang seketika menyatu ke dalam dahi sosok tersebut. Tubuh itu terguncang hebat. Aura yang terpancar darinya langsung melonjak mencapai keabadian dewa tingkat kedua. Melalui proses pematangan di dalam kantong darah, meski syaratnya sangat kejam, dia benar-benar berhasil melahirkan satu makhluk berlevel keabadian dewa. Yang lebih mengerikan, jika Taisu terus berkembang dengan sumber daya yang cukup, tatanan seluruh 9 dunia kemungkinan besar akan berubah total. Namun, air yang terlalu penuh pasti akan meluap. Jalan yang ditempuh Taisu adalah jalan yang amat berbahaya. Dia bertahan hidup dengan cara menelan dan merampas, membuat fondasi dirinya sendiri berada di ujung kehancuran. Lebih jauh lagi, tindakannya telah menimbulkan kebencian bersama dari berbagai dunia. Apa yang dilakukan Taisu adalah sesuatu yang tak mungkin dilakukan dunia lain, karena jalannya terlalu ekstrim dan melanggar terlalu banyak aturan. Ketika pedang pendek ungu itu sepenuhnya menyatu ke dalam tubuh Lord Su hasil pematangan darah tersebut, auranya kembali melonjak dari tingkat kedua keabadian dewa naik ke tingkat ketiga. Namun itu jelas belum cukup. Lord Su menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan seteguk darah esensi yang kembali menyatu ke dalam tubuh tersebut. Tangannya membentuk segel-segel misterius. Lalu sebuah cincin simbol ungu berbentuk lingkaran jatuh tepat di dada sosok itu. Ini adalah segel cincin pemusnah Su, tanda terobosan alam transendensi milik raja ini. Dengan jatuhnya segel itu, kekuatan kembali menanjak, menembus tingkat keempat. Namun, bagi kekuatan sejati yang mulia Susang yang bereinkarnasi, tingkat keempat masih jauh dari cukup untuk diperhitungkan. Di atas kepala Lord Su, seberkas cahaya emas perlahan terkondensasi, lalu jatuh ke dahi sosok di depannya. Ia memisahkan seutas kekuatan alam inti bumi, menjadikannya seorang pakar tingkat kelima. Dengan ditambah berbagai metode miliknya sendiri, berapa peluang kemenangan yang tersisa. Setelah semua proses itu selesai, sosok yang sama persis dengan Lord Su ini memancarkan gelombang aura yang sangat menakutkan. Dia menatap benda kekacauan di hadapannya dan bertanya tentang peluang kemenangan. Beberapa saat kemudian, benda kekacauan itu memberikan hasil perhitungan 30%. Lord Su terkejut dengan kekuatan telur ini. Meski tak mampu menekan mutlak dari segi tingkat, dia didukung oleh teknik tempur terkuat miliknya sendiri. Namun dalam pertarungan melawan Xiaoyan, peluang menangnya hanya 30%. Wajahnya menggelap. Dia segera bertanya lagi, jika tubuh asliku sendiri yang turun dan membunuhnya, berapa peluangnya? Dalam pandangan Lord Su, meski Xiaoyan adalah reinkarnasi yang mulia Susang, dia jelas belum mencapai puncak kekuatan masa lalu. Jika tidak demikian, Taisu tak akan berani menjadikan nafas dewa sebagai target. Di benaknya, jika dia turun sendiri, membunuh Xiaoyan seharusnya semudah menginjak serangga. Hasil perhitungan benda kekacauan pun muncul dengan cepat, 90%. Bagi Lord Su, selama bukan 100%, itu adalah penghinaan besar. Aku sendiri yang turun, tapi hanya 90%. Tampaknya perhitunganmu pun tak sepenuhnya akurat. Dia telah membunuh entah berapa banyak pakar tingkat kelima. Bagaimana mungkin Xiaoyan yang bahkan belum mencapai tingkat kelima masih memiliki 10% peluang hidup? Kemarahan nyaris membuatnya menghancurkan benda kekacauan itu. Sementara itu, klon yang dipelihara melalui kantong darah tersebut kini telah benar-benar mencapai tingkat kelima setelah terus dianugerahi kekuatan. Setelah menenangkan diri, Lord Su mengayunkan tangannya. Beberapa bayangan samar segera muncul di hadapannya. Kalian semua segera menuju dunia Sanhai. Aku akan membantu dengan klon. Pastikan reinkarnasi yang mulia Susang benar-benar dimusnahkan. Bayangan-bayangan itu tak menampakkan wujud, namun suara mereka masih bisa dikenali. Anehnya, setelah perintah itu keluar, tak satu pun dari mereka memberi jawaban. Jelas pengalaman dalam perjalanan nafas dewa sebelumnya, ditambah kematian Tian Duolan,
telah membuat mereka gentar dan tak lagi berani menyimpan niat membunuh Xiaoyan. Lord Su pun berkata dingin, "Kalian sudah tak punya jalan mundur. Kematian Tian Luolan adalah peringatan. Jika kali ini kalian masih ragu, tak lama lagi dia akan satu persatu mendatangi kalian. Saat itu tanpa bantuan, kematian adalah satu-satunya akhir." Keheningan tetap menyelimuti. Lord Su memahami ketakutan mereka. Namun situasi kini memang tak memberi pilihan lain. Sebuah suara akhirnya terdengar. Itu suara Yao Nantian. Mengapa Lord Su tidak turun sendiri? Di sisinya ada Ye Beijing dari dunia kuno abadi dan iblis. Sekalipun kami bergabung, begitu wanita itu bergerak kami tak punya peluang. Pertempuran sebelumnya memang telah meninggalkan bayangan besar. Meski Ye Beijing tak muncul, keberadaannya sudah cukup menjadi ancaman. Ditambah lagi kemunculan Zhu Jiang Ye. Bahkan tanpa menggunakan kekuatan penuh, 4 pakar tingkat kelima tetap gagal membunuh Xiaoyan. Lord Su menenangkan mereka. Tak perlu mengkhawatirkan Ye Beijing. Kali ini jika kalian bertindak, Xiaoyan pasti mati. Tian Luolan sudah gugur. Kalian tahu menghindar bukan solusi. Selama dia dimusnahkan, Tai Su dan Sensi akan segera berperang. Dan kami tak akan mengecewakan kalian. Dia melanjutkan dengan nada tegas. Jika hanya mengandalkan klon, peluang 30% sama saja dengan tidak ada peluang. Jika tubuh aslinya belum turun, satu-satunya jalan adalah mengumpulkan kekuatan lain untuk mengepung Xiaoyan. Akhirnya, Yao Nantian dan yang lainnya menyatakan kesediaan. Mereka sadar, sejak melangkah ke perjalanan nafas dewa, nasib mereka telah terikat dengan Tai Su. Untuk bertahan hidup, hanya ada 2 pilihan, membunuh Xiaoyan atau menunggu satu persatu didatangi olehnya. Lord Su pun memberi mereka kepercayaan diri terakhir. Selain kalian berdua, masih ada 1 pakar tingkat kelima lain yang akan bergabung. Kali ini dia pasti akan dibunuh. Setelah berkata demikian, bayangan-bayangan itu menghilang. Klon Lord Su pun bergerak tanpa menunda, segera menuju dunia Shanghai. Di ruang kehampaan kapal Dewa Void, suaranya kembali terdengar. Sekarang, berapa peluangnya? 30%. Angka dingin itu membuat alisnya kembali terkejut. Bergabungnya Yao Nantian dan yang lainnya tak memberi perubahan berarti. Situasi ini sangat sulit ditembus. Dia terdiam sejenak, lalu bertanya lagi. Jika ditambah penguasa ilusi mimpi, berapa peluangnya? Benda kekacauan bergejolak lebih lama kali ini. Setelah cukup waktu berlalu, jawabannya akhirnya muncul. 90%. Senyum dingin akhirnya terukir di wajah Lord Su. Kali ini aku ingin melihat apalagi yang bisa dilakukan reinkarnasi yang mulia itu. Masih bisakah dia bertahan hidup? Jauh di laut ilusi mimpi, tangan Xiaoyan yang tengah meramu pil tiba-tiba bergetar halus. Getaran kecil itu membuat tatapannya mengeras. Rasa krisis kembali datang. Perasaan ini sama seperti saat menghadapi batu nafas dewa, bahkan jauh lebih kuat. Padahal, tangannya seharusnya stabil hingga titik sempurna. Namun sensasi itu begitu menekan, hingga detak jantungnya mulai meningkat. Meski dia telah menembus tingkat keempat, bahaya yang lebih besar kini juga tengah mendekat. Semua pertempuran yang pernah dialami Xiaoyan sebelumnya tak pernah memberinya perasaan seperti ini. Intuisinya mengatakan bahwa pertarungan kali ini kemungkinan besar akan menjadi pertempuran paling berbahaya sejak dia datang ke dunia Shanghai. Masalahnya, hingga kini dia belum mengetahui siapa musuh yang akan dihadapinya, atau dari mana mereka berasal. Apakah ancaman itu tersembunyi di dalam ruang rahasia ini, ataukah para ahli kuat yang dikirim langsung oleh Tai Su yang sekali lagi ingin membunuhnya di tempat ini? Apapun sumber bahaya tersebut, Xiaoyan tahu satu hal dengan pasti, dia harus siap bertarung sampai mati kapan saja. Melarikan diri bukanlah solusi. Satu-satunya cara untuk memecahkan krisis ini hanyalah dengan membunuh. Saat ini, 2 jenis pil telah diracik dalam jumlah yang cukup banyak. Seharusnya mencukupi untuk digunakan oleh semua orang. Namun Xiaoyan sadar, pil hanya bisa menjadi penyelamat dalam kondisi darurat dan tidak pernah menjamin keselamatan mutlak. Sebelum memasuki ruang rahasia itu, masih ada satu hal yang harus dia lakukan. Pandangan Xiaoyan tertuju pada Raja Manusia Ikan, Xing Ting. Dari segi kekuatan, pria itu tampak biasa saja. Di antara kerumunan, dia bukan yang terlemah, tetapi juga sama sekali tidak memancarkan rasa ancaman. Justru karena itulah dia terasa mencurigakan. Raja Manusia Ikan ini diselamatkan oleh Gouyan dari rencana terlarang. Dengan latar belakang seperti itu, sulit untuk tidak meragukan identitasnya. Karena itulah saat memberikan pil kepadanya, Xiaoyan diam-diam menambahkan beberapa bahan yang seharusnya tidak ada. Jika tidak ada masalah, tentu tak akan terjadi apa-apa. Namun jika memang ada niat tersembunyi, bahan tambahan itu mungkin akan memainkan perannya pada saat yang krusial. Setelah itu, Xiaoyan membagikan semua pil yang telah diraciknya kepada semua orang.
sambil berpesan agar pil penjaga jiwa dan roh diminum terlebih dahulu. Semua orang, termasuk Long Yi dan Raja Tianzang, menelannya tanpa sedikit pun kecurigaan. Setelah memastikan semuanya siap, pandangan Xiaoyan beralih ke arah celah ruang di kejauhan. Total ada ribuan makhluk hidup yang telah memasuki ruang rahasia tersebut. Di antara mereka, jumlah makhluk berlevel keabadian dewa tidaklah banyak, dan sebagian lainnya memilih bertahan di sekitar area luar tanpa masuk. Meski sedang meracik pil, kekuatan jiwa Xiaoyan yang tenang dan dalam terus menyelimuti area ini tanpa henti. Setiap makhluk yang masuk telah ia pindai sepenuhnya dengan kekuatan jiwanya. Jika dihitung secara pasti, ada 3.000 lebih makhluk yang masuk. Dari jumlah itu, sekitar 20 berada di atas tingkat ketiga, dan hanya 2 yang benar-benar mencapai level tinggi. Ucap Xiaoyan perlahan. Suan Huang kemudian menambahkan data yang lebih rinci. Meski Suan Huang tampak ceroboh, sesungguhnya dia sangat teliti dan jeli dalam mengamati. Para ahli puncak dunia Sanhai sepertinya belum datang, bukan? Tanya Xiaoyan. Belum, jawab Suan Huang. 3 ras dewa masing-masing memiliki leluhur di tingkat kelima. Aku tidak tahu apakah mereka akan turun tangan. Xiaoyan mengangguk pelan. Dia pernah berhadapan dengan 3 ras dewa di dunia cermin, bahkan membunuh Tian Luolan dari ras mata iblis Luo. Jika benar demikian, besar kemungkinan ras mata iblis Luo tak akan berani muncul lagi, dan kedudukan 3 ras dewa pun akan terguncang. Suan Huang tampak terkejut mendengar pengakuan itu. Dia tak menyangka Xiaoyan juga pernah memasuki dunia cermin, sebuah wilayah berburu ciptaan 3 ras dewa, tempat manusia dan ras pendatang dikurung untuk diburu dan ditelan. Hal itu membuat Xiaoyan merasa tidak nyaman. Meski dunia Sanhai bukanlah tempat asalnya, dia tetap manusia. Saudara Suan Huang, ucapnya dengan nada serius. Bisakah masalah dunia cermin ini diselesaikan? Setidaknya, berikan umat manusia tempat untuk bertahan hidup. Entah itu manusia, iblis, binatang, atau makhluk lain, semuanya memiliki sisi baik dan buruk. Menyisakan satu jalan hidup bagi mereka sama saja dengan menyisakan satu jalan hidup bagi dunia ini sendiri. Sambil berkata demikian, Xiaoyan melakukan tangan sebagai bentuk penghormatan. Suan Huang tersenyum. Dengan wibawa Raja Naga Dunia Sanhai, menyelesaikan masalah ini bukanlah hal sulit. Selama ini, sebelum kedatangan Xiaoyan, ras naga hanya memilih menutup satu mata. Beri aku sedikit waktu, ucap Xiaoyan. Setelah itu, dia memejamkan mata dan memusatkan pikirannya ke dalam pagoda emas si Chen. Dia langsung menuju lantai keempat, ilusi kekosongan, untuk mempelajari dan menguji penggunaan bendera penekan jiwa. Bendera ini digunakan untuk menekan dan menyimpan jiwa. Xiaoyan telah lama menggunakannya untuk menyerap dan menahan roh, dan kini jumlah jiwa yang tersimpan di dalamnya telah mencapai puluhan ribu. Meski sebagian besar jiwa itu lemah, penyerapan pecahan jiwa penguasa kekosongan serta banyak jiwa dari ras takdir pribadi telah membuat kekuatan bendera penekan jiwa meningkat drastis. Dengan bertambahnya jiwa-jiwa kuat tersebut, energi jiwa dalam bendera semakin mengerikan. Saat digunakan untuk membentuk larangan, kekuatan jiwa di dalamnya bisa langsung dipanggil. Memang, pemahaman Xiaoyan terhadap teknik larangan masih belum sempurna. Bahkan jika Gouyan memahaminya, tanpa pencerahan pribadi teknik itu tetap sulit digunakan. Namun di dalam ilusi kekosongan, dia bisa terus bereksperimen dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dari sana dia memperoleh pencerahan. Dengan menggunakan puluhan ribu jiwa sebagai perlindungan dan pendorong bendera penekan jiwa, dia dapat melepaskan petir jiwa membara. Jiwa yang lemah akan langsung dimusnahkan, sementara yang lebih kuat dapat ditekan. Adapun bentuk terkuatnya adalah meledakkan puluhan ribu jiwa sekaligus, menciptakan kekuatan pemusnahan luas yang mampu menghapus banyak roh dalam sekejap. Mata Xiaoyan berbinar. Meski hanya bisa digunakan satu kali, daya hancurnya sungguh mencengangkan. Setelah menguji kekuatannya di gerbang pertempuran nyata, Xiaoyan kembali ke ilusi kekosongan. Kali ini dia mencoba memahami cara menggunakan api asal pemusnahan. Api peringkat pertama yang selama ini bersemayam di dalam tubuhnya. Api itu seharusnya menjadi salah satu kartu terus terkuatnya. Namun entah mengapa dia tidak bisa menggunakannya sesuka hati. Api tersebut hanya pernah muncul saat dia berada di ambang batas dalam pertempuran hidup dan mati, melepaskan kekuatan yang menakutkan sebelum kembali terdiam. Anehnya, di dalam ilusi kekosongan maupun gerbang pertempuran nyata, dia bisa menggunakannya tanpa masalah. Namun di dunia nyata, api itu seakan tertidur lelap, tak merespon panggilannya sama sekali. Dengan tekad bulat,
Xiaoyan memanggil 3 sumber api yang pernah diberikan oleh roh api kuno dan berniat menggabungkan sepenuhnya ke dalam api asal pemusnahan. Roh api kuno pernah mengatakan bahwa meski api-api itu telah melemah, mereka masih mampu membantu meninggalkan inti api milik Xiaoyan ke tingkat yang lebih tinggi. Mungkin menggabungkannya dengan api lain akan membuka potensi yang lebih besar. Tetapi bagi pertempuran besar yang akan datang, daya penghancur mutlak dari api asal pemusnahan jauh lebih penting daripada apapun. Xiaoyan tahu krisis sesungguhnya telah mendekat, dan kali ini dia harus siap menghadapi segalanya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.